Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ramadhani Jadi dengan NIM 24136129. Saya dari Prodi Geografi NK. Selanjutnya saya akan membahas terkait artikel konseptual. Di sini saya mengambil artikel yang berjudul Perbandingan luasan persil, ortofoto, dan direct triangulasi dari pemotretan foto udara menggunakan drone. Studi kasus Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, yang ditulis oleh Martinus Edwin Jahdi, Francisca Dwi Agustina, dan Wahdianialdi Hadiah Tama, yang berasal dari Program Studi Teknik Geodesi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang. Berikut emailnya. Selanjutnya saya membahas latar belakang masalah. Pemetaan bidang tanah ini merupakan aspek fundamental dalam perencanaan tata ruang dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Teknologi drone telah berkembang sebagai alat utama dalam fotogrametri untuk memperoleh data yang presisi dan efisien. Namun, di Indonesia masih banyak persil bidang tanah yang belum terpetakan secara memadai, sehingga perlu evaluasi ketelitian metode pemetaan drone yang umum digunakan, seperti ortofoto atau foto tegak dan cover gun, dan direct triangulasi manual pointing. Permasalahan utamanya yaitu menilai metode mana yang memberikan hasil luasan persil paling akurat dengan mempertimbangkan standar nasional. Selanjutnya ada pertanyaan mendasar SDGs. Ya, di sini pertanyaan mendasarnya itu bagaimana pemanfaatan teknologi drone dalam pemetaan bidang tanah dapat meningkatkan akurasi data spasial untuk mendukung pembangunan perkotaan dan permukiman yang berkelanjutan atau SDG 11. Yang kedua, ada sejauh mana data pemetaan berbasis drone berkontribusi dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem daratan secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan SDG 15. Yang ketiga, bagaimana peran pemetaan bidang tanah yang akurat dalam memperkuat kepastian hak kepemilikan tanah masyarakat dan kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan atau SDG 1. Selanjutnya ada bagaimana inovasi teknologi drone dalam kegiatan pemetaan mendukung pembangunan infrastruktur yang tangguh dan pengembangan inovasi berkelanjutan sebagaimana ditekankan dalam SDG 9. Selanjutnya yang terakhir ada pertanyaannya yaitu apa pentingnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi drone untuk pemetaan bidang tanah secara berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan penulisan artikel. Nah, tujuan artikel ini yaitu untuk menganalisis dan membandingkan ketelitian hasil pengukuran luasan persil bidang tanah menggunakan metode ortofoto, foto tegak dan cover gun dengan metode direct triangulasi, serta menguji validasi data dengan pengukuran GPS geodetik metode RTK atau real time kinematik, yang dimana RTK ini yaitu metode presisi tinggi untuk menentukan posisi menggunakan teknologi GNSS tersebut atau GPS. Selain itu, artikel bertujuan memberikan rekomendasi metode pemetaan yang optimal berdasarkan hasil uji akurasi dan ketelitian untuk mendukung kebijakan tata ruang dan pemetaan di Indonesia. Selanjutnya ada ringkasan isi pembahasan. Dalam studi lapangan di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, hasil menunjukkan bahwa pengolahan foto tegak dengan automatic pointing menghasilkan nilai RMSE terendah untuk koordinat horizontal sebesar 0,063 meter dan vertikal 0,158 meter, sesuai dengan standar ketelitian pada peta kelas 1 pada skala 1:1000. Hal ini mengonfirmasi bahwa metode ini dapat memenuhi persyaratan teknis untuk pembentukan peta bidang tanah yang digunakan dalam tata kelola hukum pertanahan menurut Jahdi tahun 2013. Sementara itu, metode automatic
pointing pada foto konvergen mendapatkan RMSE horizontal sebesar 0,533 meter dan vertikal 0,670 meter yang masuk dalam kategori peta kelas 2. Jauh di bawah ketelitian kelas 1, namun pengolahan manual pointing pada foto konvergen mampu menurunkan nilai RMSE secara signifikan hingga 0,07 meter horizontal dan 0,092 meter vertikal, menunjukkan bahwa teknik digitalisasi titik kontrol secara manual masih relevan dan diperlukan terutama pada medan dengan variasi topografi yang tinggi. Itu menurut Rohmana tahun 2019. Penggunaan Ground Control Point atau GCP dan Independent Control Point atau ICP dalam pengolahan data drone ini memberikan data georeferensi yang kuat dan sangat dibutuhkan untuk menjaga akurasi dan konsistensi data spasial menurut Michel dan Pilgrim serta Trinder pada tahun 1987 dan 1990. Penentuan titik tengah lingkaran pada tanda kontrol Premack dengan teknik Centroid juga terbukti sangat akurat dengan ketelitian hingga 0,001 pixel yang kritis bagi pengukuran batas bidang tanah secara rinci. Tahun 2005. Setelah itu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengujian selisih luasan yaitu dengan hasil yang diperoleh mendekati nilai data verifikasi yaitu pengolahan foto menggunakan metode automatic pointing pada foto normal atau tegak. Yang kedua, berdasarkan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2019, pengolahan foto yang dihasilkan teknik automatic pointing, foto teknik normal atau tegak memenuhi ketelitian geometri peta horizontal kelas 1 dalam skala peta 1:1000 dengan nilai RMSE 0,063 meter dan untuk ketelitian geometri peta vertikal memenuhi kelas 1 pada skala peta 1:1000. Selanjutnya, untuk pengolahan foto dengan automatic pointing, foto konvergen memenuhi ketelitian geometri peta horizontal kelas 2 dalam skala peta 1:1000 dengan nilai RMSE 0,533 m atau meter dan untuk ketelitian geometri vertikal masuk pada kelas 2 dalam skala 1:2500. Dan pengolahan foto manual pointing, foto teknik konvergen memenuhi pada ketelitian geometri horizontal kelas 1 dalam skala peta 1:1000 dengan nilai RMSE 0,070 meter dan ketelitian geometri vertikal memenuhi pada skala 1 dalam skala peta 1:1000 dengan nilai RMSE 0,092 meter. Sarannya untuk penelitian selanjutnya dilakukan di daerah yang memiliki kondisi topografi yang bervariasi. Selain itu, terkait objek yang diteliti tidak pada luasan bidang tanah saja, tetapi juga dilakukan penelitian pada objek bangunan. Sekian presentasi saya terkait artikel konseptual. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.